Oke, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa di klik tombol subscribe-nya dan nyalain loncengnya ya, biar terus berdering, biar terus berdering gak banjir. Ya jangan lupa di subscribe dan nyalain loncengnya sebelum nonton video ini. Oke, kita cus ke videonya. Yums bre, balik lagi sama gua si Embel. Oke, udah lama kita nggak ketemu ya. Udah lama kita berapa lama ya nggak ketemu ya? Udah lama gua nggak upload video ya, dikarenakan satu dan lain hal ya kan. Kesibukan duniawi gitu kan. Oke, sekarang gua udah mulai bikin video lagi. Sekarang ini mungkin YouTube gue itu bakalan kebanyakan itu ngebahas tentang tips-tips dan info tentang fotografi, tentang desain, tentang teknologi, tentang komputer gitu kan. Nanti gue akan sharing ke kalian, siapa tahu pengetahuan yang gue tahu bisa berguna buat kalian gitu kan, buat semuanya. Untuk konten-konten game dan juga reaction mungkin masih ada, tapi nggak sebanyak info dan tips atau tutorial gitu kan. Nanti gue akan sharing tutorial ke kalian semua. Oke, sekarang ini gue akan ngebahas tentang program-program apa atau software apa atau aplikasi apa yang gue pakai untuk membuat video ini. Untuk membuat video-video YouTube gue sebelumnya ya, bisa kalian lihat di video-video gue pakai software apa sih atau program apa sih gitu kan. Gue pakai program apa aja sih. Nah, di sini gue akan menyebutkan program-program apa yang gue gunakan atau software apa yang gue gunakan untuk mengedit video sampai bisa diupload ke kalian. Ada WhatsApp masuk gitu. Gue akan sebutkan program-program tersebut. Cus bre. Oke, yang pertama yaitu Adobe Premiere Pro. Oke, gua itu pertama itu pasti ya, kita kan udah syuting video pakai kamera kan. Nah, videonya itu kita edit dulu. Kita potong-potong dulu videonya di Adobe Premiere Pro. Adobe Premiere Pro itu untuk meng-cutting atau untuk mengedit video kalian semua. Pakai Adobe Premiere Pro doang juga bisa sih sebenarnya gitu kan, buat YouTube. Kalau yang cuman video terus diupload gitu, bisa kalian menggunakan satu software ini aja juga kalian bisa ngupload video YouTube kalian. Gue itu di software Adobe Premiere Pro ini, gue itu meng-cutting video yang udah gue rekam, menyusun video yang udah gue rekam untuk menjadi satu kumpulan video yang final gitu kan. Untuk sebelumnya ibaratnya kayak bahan mentahan lah, rough cut gitu kan, kayak rough cut gitulah, kayak cuttingan doang, cuttingan kasar di Adobe Premiere Pro. Di sini pakai program ini gua nih, contohnya kayak gini nih. Ini gue contohin buat kalian semua. Adobe Premiere Pro, di sini gua ngedit video gua yang sekarang ini nih. Video gue yang sekarang ini, nanti pas edit gua rekam. Nih gue edit video ini, di sini gue cutting aja, cutting video. Nanti juga finalnya juga di sini atau di After Effects. Biasanya gue final video itu di After Effects kalau ada efek-efeknya. Kalau nggak ada sih ya Premiere Pro aja cukup gitu kan. Program ini tuh Adobe, gue pakai di sini tuh Adobe Premiere Pro CC 2019 gitu kan. Untuk oke, yang kedua itu adalah Adobe Photoshop. Nah, di Adobe Photoshop ini kalian bisa membuat thumbnail, membuat ngedit foto atau apalah video video lagi. Salah gua. Oke, di sini kalian bisa buat thumbnail kalian, ya thumbnail kalian yang sebagus mungkin, semenarik mungkin biar video kalian bisa di clickbait gitu. Adobe Photoshop ini adalah software untuk mengedit foto. InDesign juga bisa di Adobe Photoshop, manipulasi foto gitu-gitu kan. Kalau Adobe Photoshop ini banyaklah kegunaan Adobe Photoshop ini kan. Nah, kalau buat untuk video YouTube, nah di Adobe Photoshop ini gue pakai Adobe Photoshop ini untuk membuat thumbnail.
karena buat gabungin foto kan gitu-gitu lebih enak di Adobe Photoshop daripada Illustrator. Nanti itu program ketiga udah gue sebut lagi. Geblek ya. Ini contohnya di sini gue buat thumbnail nih kayak gini contohnya. Nah ini thumbnail yang biasa gue buat. Kalau bisa kalian lihat referensi thumbnail yang bisa clickbait gitu, kayak ada linker merah atau apa gitu kan, yang tulisannya gede, judulnya menarik gitu kan, ekspresi kalian juga menarik gitu. Ya pokoknya banyak lah referensi di YouTube nanti buat cara buat thumbnail yang menarik, gimana yang bisa clickbait gitu kan. Kalau gue sih gue buat thumbnail yang gue pengen buat aja, gue mau orang ya, gue mau ngikutin gitu kan. Karena YouTube ini tempat untuk gue berekspresi, bukan untuk sini gue cuma pengen sharing doang ke kalian gitu kan. Siapa tahu ilmu gue atau gue bisa membuat kalian tersenyum dan tertawa gitu. Anjay. Di sini kalian bisa banyak banget kegunaannya Photoshop, nanti kalian cari tahu sendiri atau gue akan bahas lebih jelasnya nanti di next videonya ya. Next video tentang Adobe Photoshop. Oke, jadi kita lanjut lagi bre. Yang ketiga itu adalah Adobe Audition. Kenapa begitu ya? Oke, yang ketiga itu adalah Adobe Audition yang kayak gini nih. Ini gue juga ngerekam pakai Adobe Audition. Nah, jadi Adobe Audition itu adalah software untuk mengedit suara-suara gaib, suara-suara gaib, untuk mengedit suara kalian biar lebih renyah gitu kan. Biar lebih clean, lebih renyah gitu kan. Kalian bisa menggunakan aplikasi Adobe Audition. Nih, gue contohin kalau gue misalkan ya, ini gue ngedit pakai Adobe Audition nih, suara gue yang sekarang gitu kan. Gue contohin editnya tuh kayak gini. Untuk ngilangin noise, untuk bikin suara kalian lebih ngebass atau lebih cempreng gitu kan, kalian bisa gunakan Adobe Audition ini. Atau juga kalian bisa ngedit musik atau ngedit lagu atau background gitu-gitu bisa kalian edit di sini. Sini juga pokoknya tentang hal-hal suara-suara aja kalian bisa ngedit di sini. Untuk suara-suara, untuk suara di video YouTube itu nggak usah terlalu ngeditnya, nggak usah terlalu wah banget ya. Kalau kalian masih baru gitu kan di YouTube, ya udah di sini kalian buat ngilangin noise aja seenggaknya. Jadi video kalian itu suaranya nggak kayak motor bebek gitu kan. Kalian bisa ngilangin noise di sini gitu kan, di video sini. Kalian bisa ngilangin noise. Oke, kita lanjut lagi ke program mulu ke software selanjutnya. Oke, cus. Oke, yang keempat itu adalah Adobe After Effects. Di Adobe After Effects ini kalian bisa membuat bumper YouTube kalian bisa kalian buat di Adobe After Effects. Dia kayak motion gitu, terus bikin efek-efek. Nah, ini kegunaan dari Adobe After Effects. Nah, di sini kalian bisa nambahin video kalian itu efek kayak teks atau kalian tambahin efek-efek apalah sesuai kebutuhan kalian yang pengen kalian tambahin efek. Banyak lah efek-efek di sini. Ada presetnya juga di sini di Adobe After Effects, atau kalian bisa pakai plugin juga. Kalian bisa ditaruhin plugin gitu kayak efek-efek yang kalian butuhkan gitu kan. Kalian bisa download plugin. Nah, ini contohnya gua ngedit video, salah satu video, bukan yang ini ya. Yang ini mau gua tambahin efek apa gitu. Bingung. Nah, ini gua pakai Adobe After Effects gue editnya. Di sini gue pakai efek-efek kayak gini contohnya. Nah, jadi kalian bisa taruh efek gini atau taruh efek begitu, itu terserah kalian lah. Nanti gue akan bahas tentang programnya satu persatu nanti ya. Makanya request di bawah gitu, bang lagi bahas ini dong, Adobe Photoshop dong, gue belum tahu nih tool-toolnya kegunaannya apa. Nah, nanti komen aja di bawah biar nanti gue bisa bikin video tutorial tentang tool atau tentang cara buat logo atau apa. Nanti bisa gue bikin videonya untuk kalian belajar, untuk menambah pengetahuan ilmu ya kan. Nah, zaman sekarang mah jangan plit ilmu lah, rezeki orang mah ada aja ya kan. Ilmu emang kita kan belajar gitu, kuliah lumayan gitu kan, tapi ya buat apa juga gitu plit ilmu ya kan.
Ya kalau kita bisa sharing, ya sharing aja gitu kan. Rezeki orang udah ada yang ngatur di atas. Gaya gue so bijak gue suwe. So bijak banget gue ya. Kalian juga sebenarnya bisa ngedit video di Adobe After Effects ini. Gak usah pakai Premiere juga bisa di After Effects ini ya, sesuai ya nyamannya kalian aja lah, mau pakai Premiere apa mau pakai After Effects. Kalau gue dua-duanya sih, tapi kalau untuk cutting gue lebih nyaman di Premiere yang tadi program pertama. Tapi kalau untuk kasih efek-efek gue lebih suka di After Effects itu, karena di After Effects tuh cutting kurang nyaman bagi gue lebih suka di Premiere. Padahal di After Effects juga bisa, kalau kalian mau ngedit di After Effects doang juga bisa, sama aja. Oke, kita lanjut lagi aja ke program yang ke berapa ya? Yang kelima. Oke, tadi udah ada Adobe Premiere, Adobe Photoshop, gue ingetin lagi ya, ada Adobe Audition, ada Adobe After Effects. Oke, yang kelima itu adalah Adobe Illustrator. Ini yang kayak sering gue pakai sih kalau buat video ya. Adobe Illustrator tuh kayak buat vektor-vektor gitu kan. Siapa tahu kalian butuh bahan-bahan vektor, ya kalian bisa menggunakan Adobe Illustrator ini gitu kan. Karena Adobe Illustrator ini adalah software untuk perfektoran duniawi. Perfektoran. Kalian itu di sini buat aset lah ibaratnya di Adobe Illustrator. Misalkan kayak logo gua nih, logo Simbel gitu kan. Logo Simbel tuh gue buatnya di Adobe Illustrator. Nah ini contohnya kayak gini, gue buatnya pas gue buat logo Simbel gitu kan, gue buatnya di Adobe Illustrator. Kalian juga bisa bikin thumbnail sebenarnya di Adobe Illustrator, cuman ya pilih choose lah kayak tadi, mau Adobe Illustrator apa Adobe Photoshop kan. Kalau gue sendiri Simbel. Kalau gue lebih nyamannya itu di Adobe Photoshop. Ya setelah kalian lah, beda-beda orang kan beda-beda kenyamanan ya kan. Tapi kamu nyaman deh sama aku ya. Bangke jadi galau gitu kan. Oke, segitu aja penjelasan untuk Adobe Illustrator. Ya ini gue jarang pakai sih kalau untuk buat video ya, kalau Adobe Illustrator. Untuk ngedesain gue pakai ini. Yang terakhir, yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ke-6, software Action Loader. Nah, kalian kalau mau pakai kalau kalian mau rekam layar yang ada di sini, itu kalian bisa download softwarenya. Kalau gue pakai Action Loader, kalian bisa rekam layar kalian bisa live streaming juga di sini. Ya sesuai kebutuhan gitu kan. Ini biasa gue pakai tuh pas gue lagi main game kayak kemarin Valorant. Ini gue pakai Action Loader ini untuk merekam layar PC gue gitu kan. Nah, gue pakai aplikasi ini. Atau kalian yang mau live streaming juga kalian bisa pakai aplikasi ini, atau pakai OBZ, atau banyak lah aplikasi streaming. Nanti gua akan lebih jelasnya di video nextnya tentang aplikasi mulu gue nyebutnya software live streaming yang biasa dipakai orang lain, biasa dipakai youtuber gitu kan. Nanti gua akan bikin juga videonya, makanya request di komen bre, biar gua bikin itu bisa tahu gitu ya kalian maunya yang mana dulu gitu. Oke, jadi aplikasi ini gue pakai cuman buat rekam layar PC gue. Ini gue pakai ini gitu. Itu aplikasi tambahan terakhir, yaitu aplikasi yang ketujuh. Ini kayak butuh nggak butuh atau ya gue merekomendasikan aja. Kalian juga bisa download software Adobe Media Encoder. Nah itu tuh software itu buat kalian convert video kalian ya. Misalkan di After Effects kalian nggak ada H264 atau MP4, nah kalian bisa render by Media Encoder. Di Premiere juga bisa rendernya di Media Encoder, jadi kalian bisa pause gitu kan. Jadi kalau misalkan kalian lagi misalnya mau pergi, bisa kalian pause dulu gitu kan di Media Encoder. Dan juga filingnya lebih enak di Media Encoder gitu. Contohnya kayak gini nih, ini Media Encoder. Ini tuh opsi sih tambahan doang. Jadi kalau kalian butuh misalnya, ya kalian bisa download software ini, atau kalian nggak terlalu butuh juga nggak apa-apa. Ini kan cuman ibaratnya kayak converter gitu, converter doang di aplikasi, di software ini.
aplikasi mulu gue ya, kebanyakan megang HP jadi ngomongnya aplikasi mulu, software atau program. Nah ini kalian bisa pakai media encoder untuk converting gitu-gitu untuk render videonya. Oke bre, jadi itu dia 7 software yang biasa gua pakai untuk mengedit video ini. Mengedit video YouTube itu software yang gue pakai. Tadi ada apa aja kita sebutin lagi. Oke, yang pertama Adobe Illustrator. Salah. Yang pertama Adobe Premiere Pro itu buat ngedit video. Yang kedua itu adalah Adobe Photoshop. Tadi buat apa? Buat bikin tangan, buat ngedit foto. Ya gitu-gitulah. Adobe Photoshop udah banyak tahu lah ya Adobe Photoshop buat apa. Yang ketiga itu adalah Adobe Audition. Di sini kalian bisa ngedit suara kalian ya kan. Tadi suara ini kalian edit. Yang keempat itu ada Adobe After Effects. Di sini kalian bisa ngasih efek-efek, kalian bisa berikan efek-efek yang kalian mau di Adobe After Effects. Yang kelima itu ada Adobe Illustrator. Kalian bisa bikin logo di sini di Illustrator gitu kan. Yang ketujuh, yang keenam, udah ketujuh aja anjing. Yang keenam itu ada tambahan ini ya, Action Loader itu buat ngerekam PC kalian. Yang ketujuh itu ada Media Encoder. Nah ini tambahan juga sih, Media Encoder tuh buat tadi convert gitu kan. Oke, segitu aja 7 software yang gua pakai untuk bikin video ini. Bikin video di YouTube gitu kan. Itu 7 software yang gua pakai. Nah kalau kalian ya mungkin gak butuh 7-7-nya ya nggak apa-apa, atau kalian cukup punya Adobe Premiere sama Photoshop. Premiere buat ngedit, Photoshop buat thumbnail gitu kan bisa. Atau kalian punya After Effects doang, atau After Effects sama Illustrator juga bisa gitu kan. Ya itu sih terserah kalian gitu kan. Terserah mbewers terserah kalian semua sukanya pakai apa atau bisanya pakai apa. Banyak juga software lain kayak Final Cut Pro untuk edit video gitu kan, banyak juga. Tapi ini yang gua pakai. Mau diikutin ya boleh, nggak diikutin juga nggak apa-apa gitu kan. Ya gue cuma pengen kasih info aja ke kalian semua. Oke, mohon maaf kalau ada kesalahan kata atau kesalahan gue jelasin gitu kan. Ya mohon dimaafkan karena gue juga bukan seorang yang profesional banget gitu kan. Gue cuma sharing. Kalau misalkan salah mohon dimaafkan. Oke, segitu aja. Semoga bermanfaat. Oke, jangan lupa untuk komen, share, like, and subscribe channel ini. Untuk dapat info atau tips atau tutorial atau semuanya lah dari si Imbel. dari gua nanti untuk jadi semangat juga buat gua biar bisa ngupload kan. Kalau kalian pada komen gitu kan gua juga seneng bacanya. Oke, salam terakhir dari gua seperti biasa apa? Yums bre.